perminyakan itu tantangannya adalah lowongan kerjanya tidak seperti di jurusan lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di channel Basa Bisa, bukan Basa Basi, bersama saya Alin Salsabila Bahtiar dan dengan Bapak Eka Mulyade ya. ya. Jadi tema kita kali ini yaitu ingin bicara santai bersama Pak Eka. Pertama-tama saya ingin mengetahui nama lengkap Bapak terlebih dahulu. Baik, perkenalan dulu ya pada kamu semua pemirsa di Channel channel Basa Basa Bisa Bisa. ya. Ini adalah salah satu channel di SMK Negeri 1 Padaherang ya. Oke, untuk profilnya perkenalan dulu ya. Nama Bapak, nama lengkapnya Eka Mulyade ya. Kalau anak-anak manggil biasanya Pak Eka. Di sini Bapak mengajar untuk mata pelajaran saat ini ya adalah Proyek IPAS dan juga mata pelajaran kejuruan di Teknik Perminyakan ya. Itu. Oke. Alamat Bapak di mana? Saat ini saya beralamat di Parigi Regensi nomor 1415 di Desa Parigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran ya. Sehingga kalau Bapak pulang pergi dari rumah ke sekolah lumayan agak jauh ya. Iya, Parigi jauh. ke Padaherang Betul. itu berjarak sekitar 50 km. Berarti kalau pulang pergi kalikan 2 aja berarti sekitar 100 km gitu. Untuk alamat. Itu alamat asli Bapak atau Bapak pernah tinggal di tempat lain sebelumnya? Kalau tempat sebelumnya bersama orang tua di Banjarsari gitu ya. Namun setelah berkeluarga, kami sekarang tinggalnya di Parigi gitu. Namun walaupun jauh ya tetap karena ini sudah tugas mengajar di SMK Padaherang ya harus bolak-balik juga ke Padaherang ya. Untuk dari SD, SMP, SMA, atau SMK itu Bapak di mana aja? Kalau pengalaman pendidikannya Nah, dulu sekolah di SD Negeri Kertahayu 12 atau kalau sekarang tuh SD Negeri 2 Sukamukti di Pamarican. Kemudian SMP-nya di SMP Negeri 1 Banjarsari. Kemudian melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Banjarsari. Dan yang waktu itu saya sekolah di SMA 1 Banjarsari itu belum ada SMK Padaherang waktu itu ya. Kemudian melanjutkan juga ke perguruan tinggi ke Universitas Negeri Yogyakarta dengan jurusan pendidikan kimia ya gitu. Oke. Untuk status saat ini Bapak apa Pak? Status apa nih? Status apa ya? Kayak udah nikah apa Oh iya masih iya iya. Statusnya saat ini sudah berkeluarga sudah gitu berkeluarga? ya. Punya anak 2, istrinya Alhamdulillah. 1. Nggak nambah Pak? Oh enggak, istri 1 gitu Siapa ya. tahu mau 2. Enggak ya. Ya, Anaknya anaknya 2. cewek cowok? Sepasang ya. Sepasang. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki ya. Cuma kalau yang laki-laki itu lumayan agak bandel ya, enggak yang Ya, perempuan. namanya juga laki-laki. Iya, betul. Dulu sebelum Bapak sekarang menjadi guru, Bapak dulu memiliki cita-cita apa, Pak? Waktu sekolah dari SD sampai SMP bahkan sampai SLTA gitu ya, cita-citanya itu pasti ya ditanya sama orang tua, sama guru, pengen jadi apa gitu cita-cita. Cita-cita jadi dokter ya. Tapi suatu ketika ada momen-momen di mana saat bersekolah di kelas 10 ya, di kelas 1 SMA waktu itu ternyata mengalami kesulitan belajar di pelajaran eksakta terutama matematik ya. Sehingga mikir-mikir kembali gitu ya apakah mungkin gitu ya bisa jadi dokter ya. Waktu itu juga masih ingat ya ulangan matematik kelas 10 atau kelas 1 SMA waktu itu nilainya itu ya di bawah standar lah ya, hanya berapa ya 3 atau 4 lupa ya. Namun kemudian akhirnya berpikir lagi ya ini gimana caranya supaya bisa belajar gitu ya, walaupun mungkin cita-cita jadi dokter kesampaian enggak gitu ya. Dan akhirnya begitu kelas 11 alhamdulillah ya gurunya berganti dan mungkin yang salah itu waktu di kelas 10 itu adalah gaya belajar yang salah ya. Jadi kalau belajar tuh masih ketika saat mau ulangan, saat mau ujian ya, jadi ternyata salah waktu itu ya. Dia akhirnya mengubah gaya belajar dan pola belajar
kelas 11 alhamdulillah bisa mengubah yang tadinya nilainya 3, Kecil, 4 gitu ya, naiklah ya jadi 7 gitu ya, 6, 8. Kalau boleh tahu itu eksakta itu apa, Pak? Eksakta itu adalah berhubungan dengan ilmu pasti ya, bisa matematika, bisa juga Oh, IPA, IPA itu ada kimia, fisika, biologi ya, yang berhubungan dengan ilmu pasti. Seperti sebetulnya di bidang teknologi informasi juga ya, di SMK Padaherang juga, itu banyak berhubungan dengan ilmu pasti kan ya. Kayak misalnya kalau di TPM yang Bapak sekarang mengajar ya, teknik perminyakan, itu ilmu pasti juga ya, kayak menghitung iya betul. berapa volume minyak, bagaimana karakteristik minyaknya, termasuk misalnya di LK ya, elektronika, itu ilmu pasti semua kan ya, eksakta itu namanya. Atau di PPLG juga coding kan ya, kalau misalnya para siswa membuat codingnya juga tidak tepat kan nanti hasilnya kurang tepat. Jadi menurut kami ya, menurut Bapak sendiri ya, eksakta itu berhubungan dengan ilmu pasti, di mana dasar-dasarnya itu pasti adalah ilmu matematika gitu ya. Itu Bapak di sekolah ini mengajar jurusan apa aja, Pak? Untuk saat ini untuk mapelnya, mata pelajarannya adalah proyek IPAS di Mmm, program keahlian PPLG dan di BDP ya. Tapi BDP. BDP-nya nggak semua ya, BDP-nya Oh hanya di BDP 10 BDPB ya. oh, Dan satu lagi di mapel kejuruannya di teknik perminyakan ya, mata pelajarannya di konsentrasi keahlian ya. sebelum Bapak mengajar di sekolah ini, Bapak pernah mengajar di sekolah lain tidak? Pengalaman mengajarnya sebelum ke SMK Negeri 1 Padaherang itu sebetulnya dulu setelah lulus sekolah ya, Iya. lulus sekolah di perguruan tinggi, pernah juga, ngehonor di salah satu SMK swasta di Kota Banjar selama 2 semester 2 waktu semester. itu ya, karena setelah itu ada seleksi penerimaan CPNS di Kabupaten Ciamis. Dan alhamdulillah ditempatkan di SMK Negeri 1 Padaherang, dulu di SMK Sunan Banjar ya, STM Pasundan? ya, Oh iya. iya. Apakah Bapak mempunyai pekerjaan atau bisnis selain menjadi guru, Pak? Nah ini ya, dulu pernah punya pengalaman di waktu kuliah ya, waktu itu walaupun kuliahnya itu di jurusan pendidikan kimia ya, lebih ke ilmu eksakta, tapi dulu pernah punya pengalaman bekerja di salah satu event organizer ya. Jadi selain kita jadi mahasiswa ya, jadi calon guru waktu itu ikutan juga sama teman-teman di salah satu event organizer di kota Yogyakarta. Dan itu waktu itu bekerjanya sebagai jadi salah satu penyelenggara kegiatan di event, misalnya event untuk acara anak-anak kayak misalnya lomba-lomba Iya. gitu ya. Itu dulu eventnya itu adalah untuk pameran buku, karena di kota Yogyakarta itu rutin setiap berapa bulan sekali itu ada event pameran buku. Jadi karena di komplek dekat kampus gitu ya, jadi para eh, visitornya atau pengunjungnya banyak dari kampus sehingga kita ikut di sana gitu ya. Tapi alhamdulillah dari sana walaupun secara materi tidak menghasilkan uang yang begitu berlipat, tapi alhamdulillah lah membantu untuk menguatkan diri kita untuk mengembangkan potensi ya, biar lebih percaya diri gitu ya. Betul. Kemudian pernah juga bekerja jadi guru les privat ya, guru les privat dari mulai tingkat SD, kemudian SMA ya pernah. Bahkan pernah juga waktu itu mengajar guru privat di salah satu sekolah yang ada sekolah program akselerasi. Jadi Oh, sekolahnya hanya SMA 2 tahun, hmm, program akselerasi dan memang para siswanya memang berbeda ya, seperti betul sekolah yang 3 tahun ya, dia lebih cepat pemahamannya sehingga kita di sana hanya sebagai pendamping fasilitator betul. saja. Tapi itu juga memberikan juga pengalaman kepada kita ya sebagai guru supaya lebih menyiapkan pembelajaran lebih efisien dan efektif. Nah, setelah itu mengajar di SMK Padaherang, di sini ada juga ya pekerjaan di luar pembelajaran juga. Kebetulan di rumah ada salah satu unit usaha, namun itu hanya nemanin istri gitu ya. Tapi kita dukung aja gitu ya. Tapi Kak sampai saat ini juga mmm, masih berjalan. kalau boleh tahu apa, Pak? Kalau boleh tahu itu saat ini kami di rumah itu punya usaha walaupun dulu kecil-kecilan Iya. ya, merintis dari awal gitu ya.
lebih ke penjualan di e-commerce ya atau di E-commerce, marketplace ya, di Shopee Shopee. dan Tokopedia. Memang sebelumnya ada di TikTok ya, tapi kan Udah sekarang dihapus TikTok Shop sudah sekarang. dihapus gitu ya. Dan ternyata memang tantangannya kalau di marketplace itu kalau kita berusaha di sana adalah banyak pesaing Betul. dan pesaingnya banyak yang sudah mapan ya. Kalau misalnya di toko kami menjual produk, salah satu produknya gitu ya, desain gitu ya, photobook misalkan ya, itu ada yang sudah mapan dan sudah di apa ya, mall juga ada ya, Iya, Shopee Mall misalkan ya. Itu termasuk pesaing yang cukup sangat tinggi, berat berat ya, sekali berat itu. sekali ya. Sehingga kita harus punya inovasi dan juga punya kreativitas membuat produk yang usahakan jangan sama Mirip, iya persis, betul. tapi kita harus punya keunggulan. Nah, salah satu contohnya misalnya keunggulannya ya, dengan harga di bawah 100.000 ya kalau toko lain mungkin misalnya menjual 100, 200, kita bikin harga jualnya lebih rendah. Tapi dengan cara itu memang, kita sebagai penjual gitu ya, belajar bagaimana cara menghadapi pasar gitu ya. Walaupun di sini kan mengajar sebagai guru gitu ya, tapi ya tidak apa-apa, kan kita juga sebagai guru juga ke anak-anak mengajarkan ya bahwasanya nanti setelah lulus juga tidak hanya bekerja, Betul. tidak hanya melanjutkan, tapi kan harus berwirausaha dan ternyata ngalamin sendiri gitu ya, bagaimana berwirausaha itu tantangannya cukup besar gitu ya. Oke, ngomong-ngomong nih ya Pak, setiap orang itu kan memiliki pengalaman hidupnya masing-masing. Ya, Ya. betul. Dan Alin ingin tanya ke Bapak, pengalaman paling terkesan di hidup Bapak itu apa, Pak? Pengalaman paling berkesan ya, mungkin diceritakannya itu ini saat menjadi guru di SMK Padaherang ya, Iya, terutama menjadi salah satu pengajar di teknik perminyakan ya. Memang di jurusan teknik perminyakan itu se-Indonesia itu cukup sedikit ya, betul. beda dengan jurusan-jurusan lainnya yang ada di SMK Negeri 1 Padaherang ya. Kalau boleh Bapak sampaikan, di Indonesia itu hanya sekitar 20-an sekolah ya yang jurusan perminyakan, walaupun memang konsentrasi keahliannya beda-beda ya. Perminyakan itu ada yang dari pengeboran minyak, ada yang, pengolahan minyak, dan ada produksi minyak bumi gitu ya. Nah, yang ada di SMK Padaherang ini adalah teknik perminyakan dengan konsentrasi keahlian, yaitu teknik pengolahan minyak, gas, dan petrokimia. Jadi dia lebih ke industri hilir. Hilir. Nah, selama mengajar di jurusan ini, alhamdulillah ya mempunyai pengalaman kepada kami ya, baik Bapak sendiri dan juga teman-teman di jurusan, di antaranya lah ya, untuk penempatan PKL ya, yang berkesan lah ya sebagai pendidik di sana ya di jurusan teknik perminyakan adalah penempatan PKL. Karena kami, termasuk jurusan yang langka gitu Iya, ya, betul. mencari lokasi PKL-nya, waktu pertama kali mencari lokasi PKL Susah. cukup susah dan sangat capek sekali ya, bahkan waktu itu pernah sampai keliling sampai Bandung cuma naik motor karena kalau pakai kendaraan pakai mobil kan Takut. repot Iya, betul. parkir-parkirnya ya. Jadi pakai motor dari mulai berjalan dari Ciamis, Tasik sampai Bandung, itu hanya menghasilkan 2 lokasi PKL, Cuma 2 ya, Pak? padahal lebih dari 10 lokasi yang dimasukin. Walaupun ke sini-sini alhamdulillah ya, kita sudah mendapatkan rekan industri untuk lokasi PKL dan memang yang berkesan itu. Dan selain itu juga pengalamannya ya untuk mengajar di teknik perminyakan, misalnya saja untuk MGMP-nya ya, karena di kabupaten kan nggak ada. Nggak Ya ada. jadi kalau mau ketemu guru-guru yang satu program keahlian, kita harus ketemunya nanti secara nasional dan itu jarang Betul. sekali ya. Tapi pernah juga dulu waktu itu diundang di, Yogyakarta dan juga di Surabaya, pernah nulis, teks untuk ujian ya, nulis soal untuk ujian, ketika masih, ada ujian nasional waktu itu ya. Itu yang berkesan oleh Bapak. Kemudian berikutnya lagi yang terakhir juga kami dari jurusan juga diundang untuk menulis buku teks di kurikulum Merdeka yang terbaru ya, yang Iya, terbaru. Dan itu prosesnya di tahun 2022 ya. Dan alhamdulillah sekali ya walaupun SMK Padaherang itu kalau boleh dibilang ya SMK di pinggiran iya, terpencil lah, provinsi iya. Jawa Barat gitu ya di ujung Priangan Timur, tapi alhamdulillah ya
karena mungkin di jurusan perminyakan dan mungkin ada rekomendasi juga dari teman-teman lainnya, kita diundang juga oleh Kemdikbud bersama pusat perbukuan waktu itu ya. Jadi kalau boleh Bapak sampaikan di sini ya, di sana di Kemdikbud itu ada pusat perbukuan yang mana di pusat perbukuan itu ada program ya untuk penulisan buku Iya. waktu itu. Dan kami diundang ke sana ya. Diundang ke sana dan itu di tahun 2022 bulan September ya. 2022 bulan September. Kita diundang ke sana untuk menulis buku teks untuk teknik perminyakan kelas 10 ya. Namanya Dasar-dasar Teknik Perminyakan untuk kelas 10 di SMK gitu ya. Dan alhamdulillah ya bukunya juga udah terbit ya, Udah dan terbit itu bisa sekarang. diakses oleh para siswa teknik perminyakan di website Kemdikbud ya, buku.kemdikbud.go.id ya untuk perminyakan. Itu mungkin ya yang paling berkesan di mengajar di SMK Padherang. Jurusan TPM itu udah berapa lama sih Pak di SMK ini? Untuk teknik perminyakan itu diinisiasinya itu dulu waktu kepala sekolahnya Pak Dr. Andes Asep Agus waktu itu ya di tahun 2012 ya. 2012. Itu sekitaran bulan Mei 2012 mengajukan untuk pembukaan jurusan baru ya. Dulu selentingan kabarnya kan dengar-dengar itu mau ada jurusan yang berhubungan dengan kimia ya. Kami sebagai guru kimia kan agak sedikit bahagia gitu ya mau ada jurusan berhubungan dengan kimia ya. Tapi begitu ngurusin perizinan waktu itu lagi prajabatan 2012 tuh ya. Jadi bahwa tidak ada di sekolah waktu itu lagi pelatihan prajabatan di Sumedang waktu itu. Jadi tidak tahu prosesnya, tapi tiba-tiba setelah pulang dari sana bulan Juninya ya, yang dibuka adalah teknik perminyakan dengan jurusannya waktu itu masih panjang ya, teknik pengolahan migas dan petrokimia. Jadi 2012 dulu ya, berarti sudah Sudah lama, sekitar 11 tahun ya, 11 11 tahunan. tahun. Ini angkatan yang ke-12 berarti ya, yang sekarang kelas 10. Gitu. Berarti udah cukup lama ya Pak? Cukup lama dan meluluskan berarti udah sebanyak 9 angkatan ya. Sebanyak 9 angkatan. Bapak di waktu dekat ini memiliki memiliki keinginan yang ingin dicapai nggak Pak? Keinginan yang ingin dicapainya adalah yang pertama ya, untuk yang tadi ya, yang berhubungan dengan tugas ya. Betul. Di sini kan tidak hanya mengajar ya, ada tugas tambahan yang lain ya. Yang pertama tadi di teknik perminyakan juga ya, kami sering motivasi nih ya, sebagai guru di jurusan kepada anak-anak ya. Karena di teknik perminyakan itu tantangannya adalah lowongan kerjanya tidak seperti di jurusan lain ya, ada yang boleh langsung dari SMK ya, tapi kalau di perminyakan ada beberapa posisi yang memang dia harus melanjutkan. Jadi kami tetap harus memotivasi ke anak-anak ya, gimana caranya mereka bisa nanti bekerja setelah lulus SMK ataupun yang berminat untuk ke perguruan tinggi diharapkan nanti bisa melanjutkan sesuai dengan bidangnya ya, sesuai dengan bidangnya, sehingga sebagai guru kan pasti akan bahagia jika muridnya nanti sukses Iya di betul, kemudian hari ya. pasti itu sih. Bahkan kemarin juga di dua minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu kami juga mengundang ya praktisi dari industri juga ke sekolah ya, itu dari industri pengeboran minyak bumi ya, BUMN juga ya, dia dari Pertamina Hulu Rokan ke sini. Namun itu secara pribadi ya, karena kami menyampaikannya itu juga secara pribadi karena si istrinya itu teman SMA kebetulan ya, tapi bersedia ke sekolah dan alhamdulillah ya, dengan tidak usah menggunakan surat, tidak usah menggunakan Jadi udah kenal ya Pak? ya, Udah kenal. mau ke sini dan menyampaikan ke anak-anak. Jadi yang diinginkan sekarang adalah anak-anak itu punya motivasi yang kuat untuk belajar supaya nanti sukses masa yang akan datang. Bapak boleh kasih kesan dan pesan untuk para siswa dan siswi SMK Negeri Padherang ini Pak? Silahkan kasih kesan dan pesan. Kalau kesannya di SMK Negeri 1 Padherang itu karena kultur dan juga latar belakangnya beda-beda, pasti tentunya para siswanya kan akan beda-beda gitu ya. Ada yang mohon maaf kalau ngajar di BDP rame gitu Iya ya. betul, Rame karena mungkin passion-nya lebih ke broadcasting nanti ya ke depannya. ngomong terus, Iya, betul. tapi kalau pas lagi ngajar IPAS di PPLG ada mayem gitu. Kalau pas ngajar kejuruan misalnya di perminyakan beda lagi gitu karena dominannya anak laki-laki.
Itu kesannya mungkin ya. Jadi anak-anak itu datang dari latar belakang berbeda pasti akan memberikan kepada kami guru itu eh, dari anak-anak tuh pasti berbeda ya, termasuk dari perilakunya, perkataannya ya. Jadi kesannya adalah tapi tetap ya mereka itu punya keinginan kuat untuk belajar ya. Kita lihat ya dari dominan untuk yang siswa di SMK Padaherang ini punya keinginan kuat ya itu kesannya. Pesannya mungkin ya bagi para siswa usahakan bisa mengembangkan diri ya. Usahakan bisa mengembangkan diri, bisa ikut organisasi, Iya. bisa mengembangkan diri misalnya dengan ikut les privat. Karena itu penting sekali ya tantangan di zaman sekarang ya, misalnya bahasa asing ya. Ya, Ya, karena itu berguna banget ya, Pak. berguna banget. Coba Alin ya, bisa bahasa asing? Belum bisa lagi Nah, belajar sih, bahasa Inggris bisa? sedikit. Sedikit-sedikit. Ya kan Sedikit-sedikit. di sini mah kan daerah pariwisata gitu ya, Iya, tiba-tiba ketemu bule yang ditanya kan bingung. kalau misalnya nggak bisa Waduh. bahasa Inggris kan Iya, kalau bingung nggak bisa juga ya. kayak mau ngomong apa ya Iya. gitu, betul. Jadi bisalah mengembangkan potensi diri ya, pengembangan diri ya. Kalau guru juga sama ya, harus pengembangan diri ya. Terus yang penting adalah Bapak juga suka menekankan ke anak-anak ya, para siswa ya, kalau memiliki passionnya silahkan dikelola dengan baik ya, silahkan dimunculkan supaya bisa jadi nanti menjadi ladang menghasilkan Jadi gitu kalau ya. kayak punya bakat gitu ya, Pak, Ya, silahkan dikembangkan gitu. ya tentunya beda dengan Beda hobi sih, ya, beda beda. dengan hobi. Kalau hobi kan kita mengeluarkan biaya untuk hobi tersebut gitu ya, Oh itu iya, hobi ya. Kalau passion tidak ya, kita suka gimana? dengan hal itu, kita kadang mengorbankan biaya, tapi nanti bisa menghasilkan sesuatu Oh, ya. Ya misalnya ada yang passionnya itu public speaking, suka ngomong, ini kan jurusan broadcasting misalkan ya. Nanti mungkin bisa dikembangkan tuh potensi dirinya. Ya misalnya nanti jadi host gitu ya, untuk acara live bisa kan ya? Bisa, nanti bisa menghasilkan. Jadi bagi anak-anak sering bilang ya, passion-nya harus dikuatkan dan juga bisa dikelola dengan baik sehingga nanti bisa menghasilkan sesuatu. Misalnya punya passion-nya berwirausaha, ya berwirausaha saja. iya. Dagang kecil-kecilan waktu sekolah tidak apa-apa ya, dicibir teman-teman misalkan ya. Yang penting halal ya, Yang Pak. penting halal Iya, gitu ya. Berarti passion-nya untuk berdagang. berdagang, Salah satu cikal bakal berwirausaha kan dagang ya. dagang. Bisa lah itu dikembangkan ya. Kan dari sana juga muncul ya, muncul bagaimana menghadapi tantangan berdagang misalnya ya, bagaimana untuk pengaturan stoknya, bagaimana untuk menghadapi saingan ya, misalnya dengan inovasi baru gitu kan ya. Itu mungkin ya pesannya. Oke, mungkin ini kesan dan pesan dari Bapak. Semoga teman-teman di sana yang menonton bisa menerapkan itu ya. Ya, Oke, terima kasih ya Pak, dan ya, maaf bila Alin banyak salah katanya. ya, Ya, maaf juga sama-sama. ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di lain Dadah. waktu dan bye-bye.